Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada niat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Janabil muhtaramin wal ihtiram, para kiai, para alim, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus yang aku muliakan, Ketua MUI Kabupaten Subang, Kiai Haji Abdul Manaf, Kiai Haji Maman Jamaluddin, teman pendiri partai dulu, beliau termasuk di tim 5. Kalau nggak ada dia, nggak ada partai di Subang. Juga Ketua FPP Kabupaten Subang, pengasuh pondok pesantren, banyak sekali gelar dia. Kiai Duding Abdul Moti, teman sejawat yang sejak kepulanganku dari belajar mukim di rumah, saya diajari oleh beliau untuk kenal Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah sampai sekarang eksis, bahkan menjadi penulis kitab-kitab yang bermanfaat buat umat. Ketua PCNU Kiai Haji Syatibi MM, Kiai Bentar, Kiai Adam, banyak kiai-kiai, para alim yang alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di acara yang sangat mulia ini, yang saya muliakan dan saya hormati. Wabil khusus Pak Kiai Sobat, putra dari Kiai Muhammad Budin, pendiri pesantren ini, yang beliau salah alamat mempercayakan saya untuk memberi tausiah di sini. Tetapi jangan khawatir, nanti akan ada yang nyambung untuk ceramah dan tausiah pada hari ini. Bapak Camat yang mengalahkan Rais Suriah Kabupaten Subang, beliau pakai serban, dan mubalik-mubaliknya juga tidak, tapi beliau mengalahkan semuanya. Alhamdulillah, Tanjung Siang punya camat yang dekat sekali dengan Nahdlatul Ulama kayaknya. Bapak Kapolsek Kecamatan Tanjung Siang yang tadi sudah banyak mendapatkan sanjungan dari penceramah, dari pembicara yang mendahului aku. Beliau selalu istiqomah menghadiri acara-acara Nahdlatul Ulama. Tak lupa dari Kodim Kecamatan Tanjung Siang atau yang mewakilinya, Pak Widodo,
yang alhamdulillah sampai hari ini di Indonesia, bahkan khususnya di Tanjung Siang, wilayahnya sangat kondusif berkat ada beliau. Kepala desa juga tak lupa saya sampaikan, yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin wal hadirat semuanya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa menghadiri sebuah momentum yang bisa mendekatkan kita untuk selalu ingat kepada sebuah organisasi yang monumental. Organisasi ini bukan hanya ada di Tanjung Siang, bukan hanya di Subang, bukan hanya di Indonesia, tetapi Jam'iyah ini, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sudah mendunia. Bahkan ada satu cabang Nahdlatul Ulama di Afghanistan. Itu bukan orang Indonesia, tapi orang-orang yang di sana kemudian membuat semacam organisasi yang sama dengan kita di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Namanya juga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Afghanistan, jadi NUA. Kalau yang lain ada PCINU itu biasanya orang Indonesia yang ada di sana. Tapi kalau di Afghanistan itu bahkan justru organisasi yang dibuat oleh masyarakat dan umat di sana. Para bapak dan para ibu yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita renungi kenapa sih kita memilih Islam. Islam adalah satu sarana, satu jembatan untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ridhonya. Karena tidak ada lain menjadi tujuan pokok dan tujuan utama kita adalah masuk ke dalam surganya. Dan masuk ke dalam surganya itu tidak lain ketika kita mengikuti aturan-aturan dan syariatnya. Islam itu indah. Ada satu aturan di dalam Islam yang tidak bisa dicontoh oleh aturan-aturan yang lain. Begitu elastis dan indahnya dasar dari Islam. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, dasar Islam itu ada 5. Seperti nomor saya. Dasar Islam itu ada 5. 1, syahadat. Syahadat ini Pak, Bu, setiap orang, bahkan anak kecil pun tidak ada yang tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa ketika orang masuk umur balik pada usia 15 tahun, lalu baliknya pada jam 8 pagi, maka dia kewajibannya hanya 1, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum ada kewajiban-kewajiban yang lain. Belajarnya pun belum ada kewajiban buat dia. Baru setelah masuk waktu zuhur, waktu yang pertama buat dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada kewajiban lain untuk mencari ilmu tentang sholat. Tapi bayangkan, satu rukun Islam yang pertama ini, Bu, Pak, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa, kecuali yang tidak mau. Modalnya apa? Ucapannya jelas, gampang. Modalnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kedua bibir. Bibirnya, mulutnya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hanya tinggal mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia menjadi orang muslim. Belum ada tuntutan apakah dia harus mengetahui makna daripada syahadat itu. Belum ada. Jadi modalnya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya mudah. Setiap orang mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu al-Islam yaqtadi taraqi. Islam itu menuntut, mendorong, memotivasi kepada orangnya, kepada umatnya untuk selalu melakukan peningkatan. Maka kemudian masuk kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat itu pun modalnya masih dikasih secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mampu, setiap orang bisa, kecuali illa man aba, kecuali yang tidak mampu. Karena sholat itu hanya 3 pekerjaan yang ketiga-tiganya ada di jiwa, di tubuh, di anggota manusia, yaitu gerakan hati, kemudian pekerjaan anggota badan, dan ucapan anggota badan. Yang ketiga-tiganya juga dikasih modalnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan sempurna pada manusia itu. Maka ketika orang kok tidak mampu sholat atau tidak mau melakukan sholat, itu bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Bayangkan dari yang satu hanya berupa ucapan syahadat atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meningkat pada sholat dengan modal yang dikasih oleh Allah berlebih dari modal yang pertama. Karena Allah memberi hati, memberi anggota badan, kemudian memberi lesan atau mulut untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat. 3 itu ada pada kita semua. Sehingga ketika orang kok tidak mau sholat, maka itu bukan berarti tidak bisa, tetapi memang karena tidak mau. Dan berikutnya meningkat sampai yang paripurna. Aturan mana yang seindah dan seelastis Islam ini? Di dalam dasarnya saja sulit untuk bisa disamakan. Ya memang buatan Allah. Pancasila 5 dasarnya. Tapi memasuki yang pertama saja sudah sulitnya bukan main. Karena Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa tidak gampang. Tapi Islam dasarnya yang pertama membaca syahadat sangat indah sekali, mudah sekali di dasar yang pertama. Makanya pantas kalau kemudian dasar Islam itu tidak bisa ditiru oleh buatan-buatan manusia. Itulah mengapa kemudian kita harus berislam. Bapak-bapak yang saya muliakan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah pertama kita memang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai manifestasi daripada keimanan itu kita sendiri. Tapi itu baru dapat kuncinya. Karena kuncinya masuk surga adalah qaulu la ilaha illallah Muhammadur. Tinggal kunci ini mau dipakai atau tidak. Bapak-bapak hadirin dan hadirat yang saya muliakan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sholat. Jadi setelah dapat kuncinya, baru kita bisa masuk dengan sholat. Sholat itu, Pak, Bu, anggota yang paling utama di dalam sholat, atau bagian yang terutama di dalam sholat adalah sujud.
Sujud itu merupakan penyerahan diri secara totalitas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ditandai dari mula-mulanya sholat, yaitu dengan takbir. Pak, saya izin mau minum dulu ya. Boleh ya Pak, Bu? Boleh. Makanya takbir itu berbeda dengan hormat. Karena hormat itu harus satu tangan, nggak boleh dua tangan ya. Punya hormat dua tangan, nggak boleh itu ditempelin sama komandannya. Nah itu karena satu perbedaan antara menghormati dan kepasrahan secara totalitas. Seperti Pak, ada maling, ada pencuri, ketangkap sama hansip, lalu dia pasrah, tapi ngangkatnya satu tangan, pasrah Pak gitu, ditempelin sama hansip, karena bukan tempatnya. Oleh karena itu maka ketika kita mau memasrahkan diri terhadap pencipta kita, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti harus ditandai dengan totalitas kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pencuri yang total dia memasrahkan diri kepada penangkapnya dengan dua tangan. Allah, supaya tahu bahwa kita sedang pasrah secara total terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu harus ada kepasrahan itu dengan cara praktik, yaitu sujud. Sujud itu anggotanya ada 8. Sujud itu anggotanya ada 8. 1, jidat, haduk. Yang kedua, 2, 3, tangan. Yang keempat, 5, lutut. 4, 5, 6, 7, jari-jari kaki. 1 lagi, hati. Kalau yang kita baca di kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab fikih, dari kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, kata santri Fathul Izar yang terakhir, itu ya ada 7. Tetapi kalau kita kemudian merangkum antara fiqh dengan sufi, ya, maka di sana akan ada 8 ditambah dengan hati. Salah satu anggota sujud yang paling mulia itu, para bapak dan para ibu, di samping yang tidak kelihatan, tetapi yang nampak oleh kita adalah jidat, batuk, atau apa ini, jidat. Itu salah satu anggota sujud yang paling mulia, dan karena itu ketika jidat ini tertutup oleh sehelai rambut sekalipun maka tidak sah sujudnya. Ini saking menunjukkan kepada harus bersihnya jidat. Dan anggota ini ketika kita bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh ada lebih tinggi dari anggota-anggota yang lain. Bayangkan, kita itu kalau ditabok, ditempeleng, disenggol, kadang-kadang masih banyak untuk meminta maaf orang yang melakukan. Tapi kalau saya dijidat, siapapun akan ngambek. Karena kepala ini memang anggota kita yang paling mulia. Ada tempat tafkir di sana, ada otak di sana. Oleh sebab itu jangan sembarangan ketika kita menyakiti orang dengan cara menjidat, memukul, meninju kepala. Sebab kepala adalah salah satu anggota manusia, anggota badan kita yang paling mulia. Tetapi ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jidat ini harus ditunjukkan bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling lemah, sehingga anggota kita yang paling mulia sekalipun
harus diletakkan di tempat yang paling rendah, bahkan harus lebih rendah daripada pantat kita. Itu menunjukkan kepada kepasrahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, supaya kita mendapatkan ampunan, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan lebih banyak peluangnya, karena kita mau melaksanakan sholat. Para bapak hadirin wal hadirat, para ibu-ibu, fatayat, para muslimat, bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama, dari semua lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Ini tidak cukup. Kita baru bisa angan-angannya ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukan totalitas penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Tetapi kita juga masih ada kekhawatiran. Apa kekhawatiran? Kalau kita juga tidak ditolong oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita perlu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tadi kita sudah punya pegangan, kita punya jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat. Tetapi ini juga tidak cukup, karena kadang-kadang kita perlu bantuan di yaumil mahsyar. Tanpa ada bantuan dari utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dimungkinkan juga akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Karena itu maka perlu kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau mendapatkan rekomendasi, legitimasi untuk bisa memberi syafaatul uzma. Para bapak hadirin wal hadirat yang saya muliakan, karena itu maka kita perlu mendekatkan diri pada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya koneksivitas yang dekat. Apa itu yang membuat kita punya terus menerus berkomunikasi dengan beliau, sehingga kemudian kita diakui menjadi umatnya beliau? Sholawat. Kata sholat dengan sholawat itu adalah merupakan satu akar kata yang sama. Oleh karena itu di dalam penyebutannya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, antara Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Mustafa selalu beriringan, karena satu kata yang dari akar yang sama, yaitu kata sholat dengan sholawat, memang tidak bisa terpisahkan. Koneksivitas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, maka koneksivitas kita dengan Rasulullah tidak boleh lepas untuk selalu banyak membaca sholat. Samping kita sudah mempunyai kunci, kita mempunyai jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga berharap untuk mendapatkan bantuan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua berharap untuk menjadi umatnya beliau. Apa kata Rasulullah? Man ahabbani ma'i fil jannah. Siapapun orang, siapapun manusianya yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka dia akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan mendapatkan syafaat beliau. Para bapak dan para ibu yang saya muliakan, ketepatan memang bulan ini masih suasana maulid. Maka kita perlu melakukan koneksivitas dengan intens. Selalu kita lakukan untuk kontak dengan beliau. Jangan lepas jadi umatnya Rasulullah, sehingga kita tetap menjadi umatnya ila yaumil maut. Koneksivitasnya atau koneksinya, hubungannya adalah dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini HP kita, HP yang kita punyai untuk selalu berhubungan dengan Allah adalah sholat, untuk berhubungan dengan Rasulullah adalah membaca sholawat. Jadi sangat penting sholawat ini untuk kita mendapatkan bantuan yang teramat besar besok, yaitu berupa syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW. 2. Yang ketiga, kenapa kita memilih Nahdlatul Ulama? Jelas, sebetulnya jelas. Satabtaitu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Itu hadisnya masyhur, bahkan di madrasah-madrasah sudah diajarkan bahwa semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bahasanya masuk, Pak, bukan khalidin, tapi ya belum khalidin. Masuk artinya kalau memilih di dalam akidah yang berbeda, maka kita akan terjerembab karena pilihan akidah yang berbeda tadi bisa saja masuk ke dalam neraka, walaupun nantinya juga akan diangkat. Oleh sebab itu yang paling pas dan yang paling jitu adalah ketika kita memilih dengan pilihan akidah dari mazhab yang betul, yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu maka kemudian ini menjadi pilihan, menjadi rebutan dari semua organisasi yang ada. Mereka tetap semuanya mengaku menjadi orang yang Ahlussunnah wal Jamaah supaya langsung masuknya dalam surga Allah Subhanahu. Tetapi persoalannya diuji, mana sebetulnya yang paling betul untuk pengakuan-pengakuan itu terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun masing-masing juga mengaku betul yang saya pilih adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Satu-satunya kiai, satu-satunya ulama yang pernah ada di Indonesia, yang alim banyak, yang alamah tidak terhitung, bahkan menjadi ulama dan kiai-kiai dunia. Tetapi persoalannya yang mendapatkan bintang itu satu, bintang yang paling bercahaya, yang paling besar cahayanya ya cuma satu. Bintang apa itu namanya? Di Indonesia ulama-ulama yang alim, yang alamnya banyak, tapi ulama dan kiai yang mendapatkan bintang, yang mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama di Indonesia dan kiai-kiai Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendoakan para umatnya. Dan ini saya sebutkan tadi, satu-satunya kiai dan satu-satunya ulama. Siapa saja yang ngurusi Nahdlatul Ulama, siapa saja yang ngurusi NU, ngurusi itu apakah untuk dirinya sendiri atau secara struktural? Kalau bahasa yang rata, yang datar adalah antara struktural dan kultural. Nah, kultural itu kan bisa kepada komunitas, bisa kepada pribadi. Yang penting NU-nya diurusi terhadap dirinya atau kelompok dan komunitasnya, maka dia akan diaku menjadi santri. Dan kata kiai, selanjutnya ketika orang menjadi santriku, maka dia dan keluarganya aku doakan husnul khotimah. Para bapak dan para ibu yang saya bilang, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pintunya mati dulu, karena sebelum mati nggak bakal masuk kecuali Nabi Idris. Ya. Orang tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Idris, karena Nabi Idris adalah orang yang disebut oleh kiai dan ulama sebagai
ya'rif as-siyasah fi dunya. Awwalu man ya'rif as-siyasah fi dunya ya Nabi Idris. Orang yang mampu bersiasat, orang yang mampu berpolitik dan sebagai bapak politik dunia Nabi Idris. Karena beliau belum mati tapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena bersiasat. Nah, itu Nabi Idris. Para bapak dan para ibu yang sama, mati itu adalah gerbang dan jembatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dulu. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu siap-siap. Kalau sekarang pengen masuk ke dalam surganya ya mati dulu. Nah, lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendoakan setiap orang yang jadi santrinya, didoakan bahkan dengan keluarganya untuk husnul khatimah. Padahal semua orang yang hidup, baik dia jadi ulama, baik dia jadi santri, baik dia jadi orang awam, baik dia jadi orang kos, semuanya akan khawatir di akhir kehidupan. Apakah dia menjadi orang yang su'ul khotimah ataukah dia menjadi orang yang husnul khotimah? Semuanya harus khawatir. Tidak ada orang yang mengerti bagaimana kehidupan yang selanjutnya kecuali orang yang tahu akan akhir kehidupan. Nah, akhir kehidupan ini ada dua jalan. Satu husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Satu-satunya kiai yang mendoakan umatnya untuk menjadi husnul khotimah adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu maka perlu kita berorganisasi supaya kita mendapatkan doa dari beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah kemudian masuk ke dalam surganya karena kita sholat. Ketika kita sholat berarti akan dibantu oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW berupa syafaatnya, maka amanlah kita. Haul ini salah satu cara yang dibuat oleh Nahdlatul Ulama, bahwa kita termasuk warga Nahdliyin. Sebab tidak ada yang lain menggunakan haul, itu tidak ada. Haul, halal bihalal, ziarah kubur, tahlil, itu sebetulnya adalah satu cara untuk selalu mendekatkan kepada ajaran yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama yang menjadi wadah dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tiga komponen ini sangat perlu. Pada hari ini kita memperingati haul Kiai Haji Udin yang beliau adalah mengabdi kepada Nahdlatul Ulama, bahkan sampai kepada pucuk pimpinan menjadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang. Bukan sembarang. Di samping itu beliau juga tidak lupa mendirikan penopangnya Nahdlatul Ulama berupa pondok pesantren yang alhamdulillah pondok pesantrennya namanya sama. Saya juga punya pondok pesantren namanya Al Istiqomah. Di sini juga Al Istiqomah. Jadi di ujung Sumedang dan ujung Indramayu namanya sama, Pak. Al Istiqomah. Mudah-mudahan karena di ujungnya adalah pondok pesantren yang notabene adalah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Subang ke depan tidak ada lagi yang tidak mengenal Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan beliau Kiai Haji Udin mendapatkan tempat yang lebih mulia, mendapatkan pasangan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adkhilhu al-jannata mathwahu wa ma'wahu. Amin ya robbal alamin. Tiga pilar itu Pak jangan sampai ditinggal. Satu, Islam. Yang kedua, syafaatnya. Kemudian yang ketiga,
mendapatkan doa husnul khotimah. Ini nanti akan diteruskan oleh paling handal, ada Ki Bentar. Saya sebagai pembuka dari 3 pilar itu mungkin nanti akan disinggung oleh beliau. Allahul Jazil Al-Hadi Al-Aqwam Al-Hadi ila aqwam sabil lana walakum al-ikhtiyar wallahul aqdar anta turid wa ana urid wallahu fa'alu lima yurid wallahu muwaffiq ila tariqil afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.